Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 17 Maret 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Menghindari Jebakan. Menghindari jebakan. Firman Tuhan terambil dalam Amsal pasal 7 ayat yang ke-6 sampai dengan ke-8. Karena ketika sewaktu-waktu aku melihat-lihat dari kisi-kisiku, dari jendela rumahku, kulihat di antara yang tak berpengalaman, kudapati di antara anak-anak muda seorang teruna yang tidak berakal budi, yang menyeberang dekat-dekat sudut jalan, lalu melangkah menuju rumah perempuan semacam itu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, ada banyak cara jebakan dan jerat yang membuat kami jatuh di dalam dosa. Biarlah kami menjadi orang yang berhikmat, yang bisa membedakan manakah jebakan dan manakah yang bukan jebakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Ternyata orang yang jatuh di dalam dosa tidak selalu memang orang pendosa yang kerjaannya kebiasaannya seperti demikian. Yang lebih miris adalah justru adalah orang yang baik-baik. Orang yang baik-baik, orang yang tidak punya rencana berbuat buruk, namun karena satu dan lain hal, kemudian dia terjebak dan terjerat. Dan biasanya tentu yang namanya jebakan dan jerat itu seakan-akan tidak mengandung bahaya, seakan-akan biasa saja. Demikian juga dalam kisah dalam Amsal pasal 7. Anak-anak muda ini dikatakan terjebak. Anak-anak muda ini terjerat. Oleh siapa? Oleh perempuan yang semacam itu. Dalam ayat yang ke-8 dikatakan, yang menyeberang dekat sudut jalan lalu melangkah menuju rumah perempuan semacam itu. Kalau wanita-wanita perempuan yang seperti yang dicatat dalam Amsal pasal ke-7, tentu dia adalah wanita berpengalaman bagaimana dengan tujuan dan motif mendapatkan bayaran dengan cara menjual dirinya sendiri. Dan kita tahu dengan jelas bahwa perempuan yang seperti demikian pun pada dasarnya itu bukanlah pilihan hidupnya, bukanlah jalan hidupnya. Namun dari kisah yang banyak, berangkat dari keluarga broken karena masalah ekonomi, karena masalah putus cinta, ataupun alasan-alasan lain. Dan saya meyakini bahwa itu bukanlah profesi yang diharapkan dan dicita-citakan, namun karena keadaan terjerat. Demikian juga kemudian teruna-teruna muda ini melihat wanita yang di pinggir jalan, namanya teruna muda, tentu gairahnya secara hormonal, secara pertumbuhan fisik tentu lebih membara daripada lelaki dewasa, sekalipun tetap itu selalu ada. Karena tidak berpengalaman, Alkitab mengatakan, didapati anak-anak muda seorang teruna yang tidak berakal budi, yang menyeberang dekat sudut jalan, lalu melangkah menuju rumah perempuan semacam itu. Pada waktu senja, pada petang hari, di malam yang gelap, maka datanglah menyongsong dia seorang perempuan berpakaian sundal dan hati licik, cerewet, dan lihat perempuan itu kakinya tak dapat tenang di rumah. Sebentar ia di jalan, sebentar ia di lapangan, dekat setiap tikungan ia menghadang. Lalu dipegangnya orang teruna itu dan diciumnya. Dengan muka tanpa malu berkatalah ia kepadanya, aku harus mempersembahkan korban keselamatan, pada hari ini telah kubayar nasarku itu. Itulah sebabnya aku keluar menyongsong engkau untuk mencari engkau, dan sekarang ku dapatkan engkau. Telah kubentangkan permadani di atas tempat tidurku, kain lenan beraneka warna dari Mesir. Pembaringanku telah kutaburi dengan mur, gaharu, dan kayu manis. Marilah kita memuaskan berahi hingga pagi hari, dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh, sekantong uang dibawanya, ia baru pulang menjelang bulan purnama. Ia merayu orang muda itu dengan berbagai-bagai bujukan, dengan kelicinan bibir ia menggodanya. Maka tiba-tiba orang muda itu mengikuti dia, seperti lembu yang dibawa ke pejagalan, dan seperti orang bodoh yang terbelenggu untuk dihukum, sampai anak panah menembus hatinya, seperti burung dengan cepat menuju perangkap, dan dengan tidak sadar bahwa hidupnya terancam. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, perhatikanlah perkataan mulutku, janganlah hatimu membelok ke jalan-jalan perempuan itu, dan janganlah menyesatkan dirimu di jalan-jalannya.
karena banyaklah orang yang gugur ditewaskannya, sangat besarlah jumlah orang yang dibunuhnya. Rumahnya ada jalan ke dunia orang mati yang menurun ke ruangan-ruangan maut. Itulah ayat yang terdapat dari ayat yang ke-19 sampai kepada ayat yang ke-23. Dengan demikian, kalau kita belajar kepada bagian-bagian firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, sahabat seperjalanan, itulah jerat dan jebakan. Jerat dan jebakan yang tidak hanya seorang wanita buat seorang anak teruna muda, tapi jebakan dan jerat juga bisa bentuk finansial. Jeratan dan jebakan juga bisa bentuk adalah kehausan kepada kekuasaan. Jerat dan jebakan juga bisa bentuk ingin nampak seperti orang baik dan orang yang sok rohani. Sehingga tidak heran kita melihat banyak aspek-aspek kebaikan, aspek-aspek kerohanian justru dipertontonkan kepada manusia dan bukan dipersembahkan buat kemuliaan Allah. Ini pun berbahaya sekali. Dengan demikian sahabat seperjalanan, bahwa sesungguhnya jebakan dan jerat bisa berbagai macam cara dan bisa berbagai macam rupa. Namun pada bagian firman Tuhan yang kita baca tadi dalam Amsal pasal 7 ayat yang ke-6 dan seterusnya, yang saya bacakan seluruh ayat-ayat sampai kepada ayat bagian akhir dalam pasal ke-7, ini berbicara tentang seorang wanita yang menjerat, yang menjebak seorang teruna muda. Ternyata bukan masalah finansial yang dibutuhkan, mungkin karena kesepian, karena suaminya sedang pergi. Dan Alkitab mengatakan suaminya akan pulang membawa sekantung uang. Jadi artinya itu jebakan juga, itu jeratan juga. Buat wanita ini juga adalah jebakan. Bagaimana menghadapi kesepian tatkala suaminya tidak di rumah. Demikian juga seorang teruna muda yang belum menikah, yang tidak punya pengalaman, lalu didatangi oleh seorang wanita, kemudian dirayu, dibujuk, digiring. Alkitab mengatakan seperti lembu. Lembu yang dibawa kepada penggiringan. Itulah jebakan dan jerat. Seakan-akan jebakan dan jerat itu tidak membahayakan. Namun sesungguhnya di penghujungnya Alkitab mengatakan engkau akan ditewaskannya. Engkau akan dibunuh oleh jebakan itu. Masa depanmu akan dihancurkan. Dengan demikian sahabat seperjalanan, apapun bentuk jebakan, apapun bentuk jerat, apapun bentuk pencobaan, biarlah kita menjadi orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang berakal budi, meminta kepada Tuhan sebuah kepekaan untuk membedakan mana yang benar dan salah. Meminta kepada Tuhan sebuah kepekaan untuk melihat manakah kebaikan yang benar-benar baik atau kebaikan yang sifatnya berupa jerat dan perangkap. Termasuk pinjaman online, onjol, termasuk kemudahan-kemudahan, termasuk mungkin ajakan-ajakan yang membuat kita jatuh di dalam dosa. Biarlah sahabat seperjalanan kita menjadi orang yang berpengalaman, orang yang berhikmat, orang yang mendengarkan suara Tuhan, orang yang punya kemampuan membedakan mana jerat dan jebakan dan mana memang berkat yang Tuhan sediakan untuk setiap sahabat seperjalanan. Kemampuan membedakan dua hal itu membuat kita menjadi pribadi akan terjerat dan terperangkap, terjebak, atau menjadi pribadi yang terhindari dari jerat, perangkap, dan juga semua cobaan-cobaan yang bisa terjadi. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah. Biarlah kami menjadi pribadi yang terhindar dari jerat dan jebakan serta perangkap. Mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua.